Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Jurnalistik 2A, ingin menjelaskan tentang hadis tingkah laku terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasib Nisma'nal Anshari radhiyallahu anhu qala saqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birra wa ismi farqadar birru husnul huliki walismu maha kafi sotrika wa karihta antas solia alihin nas. Artinya, dari Anas bin Sim'an al-Asharira, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan dosa. Jawab beliau, kebajikan adalah budi pekerti yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang meragukan dalam hatimu dan engkau benci, maka manusia melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbudi pekerti yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat daripada baiknya budi pekerti. Karena sesungguhnya Allah mencintai para orang yang berbuat baik. An-Nawawi rahimahumullah berkata, para ulama mengatakan bahwa kebaikan di sini dapat diartikan sebagai menghubungkan tali silaturahmi, jujur, lembut, bersikap baik, bergaul dengan cara yang baik, dan dapat diartikan juga dengan ketaatan. Orang yang baik akhlaknya, banyak teman sejawatnya, sedikit musuhnya, hatinya senang dan tenang, hidupnya bahagia dan membahagiakan. Itulah sifat-sifat yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budi pekerti yang baik itulah sendi utama berdirinya suatu masyarakat yang aman, damai, senang dan tentram. Selain hadis di atas, juga ada hadis tentang kejujuran dan kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah Mas'udi radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal biri wa innal bira yahdi ilal jannati wa innal rajula la yasduku hatta yakuna sidqiqa wa inna ilan nani wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazab. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu menunjukkan kepada surga. Sesungguhnya seorang itu berbuat jujur sehingga ia menjadi orang yang sangat jujur, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu berbuat dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bagi siapa yang berusaha untuk tetap berkata jujur, maka jujur akan mendarah daging pada dirinya. Dan barang siapa yang dengan sengaja berdusta dan selalu berkata dusta, maka sifat ini juga akan mendarah daging pada dirinya. Para ulama berpendapat bahwa dalam hadis ini terdapat dorongan untuk selalu berkata jujur, dan terdapat peringatan bagi dusta dan menganggap remeh sikap dusta. Karena jika menganggap remeh berdusta dapat membuatnya banyak berdusta dan juga akan terbiasa berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manahza amwalan nasi yuriddu ada'aha adallahu anhu wa man ahoda yuriddu atlafaha atlafahullah. Yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengambil harta manusia sedang ia bermaksud mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan pengembaliannya.
Dan barang siapa mengambil dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Penjelasan tentang hadis tersebut adalah, dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usaha. Hal itu dibolehkan dalam Islam, akan menolong mereka dalam kebaikan yang berniat untuk menggunakan sebagai penunjang usahanya dan berniat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Tapi sebaliknya, peminjam yang menggunakan uang hanya untuk dipinjamkan untuk berfoya-foya sehingga uang tersebut habis begitu saja dan dia sendiri tidak memiliki uang untuk menggantinya, hal itu merugikan pemilik modal karena akan menghentikan usahanya yang sangat penting untuk membiayai keluarganya. Maka Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut. Jadi, hikmah yang dapat diambil dari ketiga hadis di atas adalah disarankannya bagi orang muslim untuk selalu melakukan perintah Allah dalam hal perilaku manusia. Perilaku jujur harus ditanamkan sejak dini supaya kejujuran dapat dilakukan secara spontan. Mengingat Allah serta siksaannya menjadi tumpuan orang muslim dalam berperilaku, sehingga itu semua dapat mengarahkan ke perilaku yang sesuai ajaran Allah. Dari ketiga hadis tersebut, kita dianjurkan untuk selalu bertingkah laku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang lebih berat timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat daripada baiknya budi pekerti. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan di sini dapat diartikan sebagai menghubungkan tali silaturahmi, jujur, lembut, bersikap baik, bergaul dengan cara yang baik, taat, prasangka baik, dan lain-lain. Ketika seorang itu bersikap jujur, maka kejujuran akan membimbing pelakunya menuju surga dan sebaliknya. Ketika seorang bersikap dusta, akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Sekian penjelasan hadis tingkah laku terpuji dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.